Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saer dengan NIM L021201025 eh, dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Pertanian Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dari mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik eh, dengan judul Uji Toksisitas Akut Insektisida Karbamat terhadap ikan mas Ciprinus carpio oleh Linnaeus 1758. Jurnal ini dibuat oleh Leo Wool et al. 2018. Adapun pokok bahasan pada video kali ini ada 6. Yang pertama, objek uji penelitian, subjek uji penelitian, proses uji, data, hasil, serta manfaat. Langsung saja kita masuk yang pertama itu objek uji penelitian. Adapun objek uji pada penelitian ini yaitu ikan mas atau dengan nama latin Ciprinus carpio. Ikan mas sendiri merupakan ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dan tersebar luas di kawasan Indonesia. Selama masa pertumbuhannya, ikan mas sendiri sangat peka terhadap perubahan kualitas lingkungannya. Ikan mas menjadi objek penting sebagai hewan uji karena ikan mas sendiri memiliki kandungan lemak yang cukup tebal dan tinggi sehingga akan lebih mudah untuk mengakumulasi residu dari suatu bahan pencemar. Selanjutnya yang kedua itu subjek uji penelitian. Adapun subjek uji pada penelitian kali ini yaitu insektisida karbamat. Kita tahu sendiri insektisida merupakan salah satu bahan pencemar atau bahan kimia yang beracun yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman yang seperti serangga. Sedangkan karbamat sendiri merupakan sumber bahan pencemar yang sangat toksik bagi hewan non-target di suatu perairan. Meskipun insektisida jenis karbamat ini tergolong jenis bahan pencemar yang mudah terurai di alam. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah proses uji. Proses uji pada penelitian ini ada dua ya. Yang pertama itu uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan, proses uji yang pertama itu menyiapkan 6 akuarium. Masing-masing diisi 20 liter pada media dengan air. Jumlah hewan uji yang digunakan pada uji pendahuluan yaitu sebanyak 10 ekor tiap akuarium. Pengamatan mortalitas dilakukan pada jam ke 0, 2, 4, 6, 12, 24 hingga 48 jam. Dari nilai mortalitas yang diperoleh melalui rank feeding test ulangan ini kemudian ditentukan mana konsentrasi yang tinggi yang tidak menyebabkan kematian pada hewan uji selama 48 jam atau termasuk dalam ambang batas bawah, dan konsentrasi terendah yang dapat menyebabkan kematian sebesar 100% pada hewan uji selama 24 jam atau ambang batas teratas. Yang kedua yaitu uji akut. Pada uji ini diawali dengan penyiapan 12 akuarium yang bervolume 32,6 liter beserta dilengkapi dengan alat aerasi yang sudah terpasang. Kemudian masing-masing akuarium diisi 20 liter air sesuai dengan konsentrasi insektisida karbamat yang telah ditentukan, yaitu 0 mg liter, 1,58, 2,5, 3,96, 6,27, dan 9,92 mg liter. Pada pengamatan mortalitas pada uji akut dilakukan pada waktu pemaparan 0 jam, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72, dan 96 jam. Nah, hewan yang mati pada selama penelitian berlangsung yaitu hasilnya akan dicatat.
Selanjutnya yaitu data dan hasil. Nilai ambang batas bawah yakni 100 mg liter. Karena konsentrasi tersebut tidak menyebabkan kematian pada hewan uji selama periode pemaparan hingga jam ke-48 dan nilai ambang batas atau N adalah 101 mg liter karena konsentrasi tersebut menyebabkan sebanyak 100% hewan uji mati dalam waktu 24 jam. Kita bisa lihat pada tabel 3 terkait mortalitas ikan mas pada uji pendahuluan. Pada konsentrasi 0, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat 0 tidak pada 12 jam, 24 jam, dan 48 jam tidak terdapat kematian pada organisme. Sedangkan pada konsentrasi 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 2 baru terdapat organisme yang mati dengan jumlah masing-masing 100 ekor. Selanjutnya yaitu mortalitas kumulatif ikan mas pada uji toksisitas akut. Konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini berasal dari perhitungan logaritma pada uji pendahuluan. Nilai N yaitu 100 mg liter dan nilai N besar yaitu 101 mg liter berdasarkan nilai ambang batas bawah dan nilai ambang batas atas diperoleh konsentrasi uji toksisitas akut sebesar 0 mg sebagai kontrol, 1,5 mg liter, 2,5, 3,96, 6,27, dan 9,92 mg liter. Data mortalitas ikan pada uji ini pada uji toksisitas akut. Kita dapat lihat pada tabel 4 pada konsentrasi 1,58, 2,5, 3,96, 6,27, dan 9,92 sudah terdapat kematian atau tingkat kematian pada organisme yang di mana 1,58 terdapat 30%, 2,5 50%, 3,96 75%, 6,27 90%, dan konsentrasi 9,92 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka tingkat kematian pada organisme pun sangat tinggi. Yang terakhir yaitu manfaat. Adapun manfaat pada penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui nilai laju toksisitas insektisida jenis karbamat terhadap hewan uji. Selanjutnya yaitu uji toksisitas akut menggunakan insektisida sebagai toksikan dan ikan mas sebagai objek penelitian memberikan informasi yang sangat penting terhadap kesehatan manusia. Mengapa? Karena apabila manusia mengonsumsi ikan mas yang telah terpapar insektisida, dapat dianggap sebagai salah satu sumber utama paparan insektisida pada manusia dan manajemen penggunaan insektisida. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.